sholli ala Muhammad. Orang yang dibicarakan kejelekannya, nanti suatu saat kejelekan kita yang akan dibicarakan kepada orang-orang. Itulah orang-orang munafik. Sukanya mengadu domba, sukanya berghibah, memfitnah. Hati-hati. Penyakit yang tidak akan membawa kebahagiaan, penyakit yang tidak akan membawa keselamatan di dunia maupun besok kelak di yaumil kiamah. Itulah penyakit hati, termasuk di dalamnya orang yang berbuat zalim terhadap dirinya sendiri, menutup hatinya dari petunjuk Allah. Dan juga orang yang berbuat zalim kepada orang lain karena faktor penyakit yang ada di dalam hatinya. Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Shukrillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والرسل والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا عبد القادر الجيلاني ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Khususan orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat. Lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna 'ilma wa wasi' rizqi wa barik bima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi 'ibadika wa 'azizan fi 'uyunihim waj'alna wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin kathiran nawali ya hasanal fi'ali ya qadiman bil azal ya muqtabil bital barakal hamdul minna wa syarafu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdzi warzuqna al hikmah wa ilham al malaikatil muqarrabin wa amalan maqbulan bil laili wan nahari ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalam qadimul la yumallu sama'uhu
تنزه عن قولي وفعلي به أستغفي من كل داء ونور دليل لقلبي عند جليل ويا ربي متعني بسر حروفه ونور بسمعي وقلبي ومكلاتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي في القبر والساتي وصلي وسلم كل يوم وليلة على نبيه الرحمن يقبل توبتي وآلي وأصحابي كرام الأئمة بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي أعوذ بالله من النار ومن شر الكفار ومن غضب الجبار العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. Surah At-Taubah 113. A'udzu billahi minan nar ma kana lin-nabi wal-ladzina amanu an yastaghfiru lil-musyrikeen walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa maw'idatin wa'adaha iyyah falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a minhu inna Ibrahim la'awwahun halim. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minan nar ma kana Allahu liyudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun innallaha bikulli syai'in alim. Sadaqallahul azim. Ma kana linabiyyi, ma tidaklah kana ada linabiyyi dimiliki oleh kanjeng Nabi Muhammad walladzina amanu dan juga tidak ada dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Apa itu? Ayyastaghfiru lil musyrikina, sungguh memintakan ampun mereka kepada Allah lil musyrikina atas dosa-dosa orang-orang yang musyrik. Walaupun kanu ada ulil qurba, famili dekat, keluarga dekat, min ba'di ma tabayyana lahum, dari setelah apa tabayyana lahum, yang sudah jelas bagi mereka, sudah terbukti bagi mereka, annahum, sesungguhnya mereka orang-orang yang musyrik, ashabul jahim,
adalah penghuni neraka Jahim. Jadi tidak ada ceritanya setelah Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada Kanjeng Nabi untuk tidak menyolati orang-orang yang munafik. Orang-orang munafik ini imannya hanya di bibir saja, namun di hatinya tidak ada keimanan sama sekali. Bahkan di hatinya penuh dengan penyakit, termasuk penyakit iri dan dengki. Jadi kadang orang yang sudah hatinya berpenyakit tidak ridho tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia, memberikan rezeki kepada orang lain, seolah-olah dirinya yang berhak atas karunia itu. Itulah penyakit iri dan dengki. Jangan sampai penyakit-penyakit ini, penyakit-penyakit hati ini bersemayam di dalam hati kita. Semua penyakit asal mulanya karena kita berdusta atau mendustakan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Padahal dusta itu adalah salah satu ayat tanda ciri-ciri dari orang munafik. Jadi hati-hati. Bapak moyangnya penyakit adalah berdusta. Penyakit hati itu diawali karena dia mendustakan ayat-ayatnya Allah, alias tidak jujur. Setiap apa yang diomongkan awalnya diiringi dengan kedustaan. Akhirnya dusta-dusta yang awalnya hanya sedikit lama-lama menjadi bukit. Akhirnya nyaman dengan kedustaannya, nyaman dengan kebohongannya, nyaman dengan kelicikannya. Akhirnya nyaman dengan kedengkiannya, nyaman dengan keiriannya, nyaman dengan gosipnya, nyaman dengan fitnahannya, nyaman dengan ribahnya. Sudah nyaman. Memang Allah memberikan kenyamanan bagi orang-orang munafik dalam melakukan dosa dan dosa, dalam melakukan kemaksiatan dan kemaksiatan. Sulit orang yang hatinya sudah berpenyakit untuk dapat petunjuk dari Allah. Allah tidak akan memberi petunjuk terhadap orang-orang yang berpenyakit. Salah satunya adalah dolim kepada dirinya sendiri dan juga dolim kepada orang lain. Wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Ingat bahwa Allah tidak akan memberi petunjuk terhadap kaum yang berbuat kezaliman. Zalim terhadap dirinya sendiri dan juga zalim kepada orang lain. Zalim terhadap dirinya sendiri, menutup hatinya dari petunjuk Allah, menutup jiwanya dari cahayanya Allah, dari nurnya Allah, menutup hatinya, mengcover hatinya. Jadi orang musyrik sudah banyak penyakitnya di dalamnya. Dan musyrik ini adalah dosa terbesar karena dia telah menyekutukan Allah dengan makhluknya. Jadi kalau dia tidak dipuji, marah dia.
Dia kalau tidak disanjung, marah dia. Menyamakan kadang dirinya dengan Tuhan. Pantas untuk dipuji, pantas untuk disanjung, pantas untuk dihormati, pantas untuk dicintai. Namun apa yang dia lakukan justru sebaliknya. Pingin dihargai tapi tidak mau menghargai. Pingin dihormati namun tidak mau menghormati. Hati-hati, tandanya hati itu berpenyakit. Kita yang tidak berpenyakit jangan etok-etoki berpenyakit, nanti ketularan ya. Kita yang sudah beristighfar, yang sudah bertasbih, menyadari diri ini bahwasanya diri ini tidak punya kekuatan apapun kecuali kekuatan itu diberikan oleh Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim ya. Kita mau menolak dosa tidak punya kekuatan kecuali kekuatan itu asalnya dari Allah. Kita mau beribadah kita tidak punya kuasa kecuali kita diberi kekuatan oleh Allah. Kita diberi kekuatan oleh Allah bangun tengah malam untuk bertahajud. Itu semua kekuatan dari Allah. Syukuri agar kenikmatan itu ditambah oleh Allah. La in syakartum la azidannakum. Kita untuk menolak kemaksiatan kita tidak punya kuasa kecuali kita diberi kekuatan oleh Allah. Sadari itu. Kita mau berinfak sedekah kita tidak punya kuasa kecuali Allah memberikan kekuatannya kepada kita. Sadari itu. Jadi kita dikayakan oleh Allah, kita dicerdaskan oleh Allah, kita dipintarkan oleh Allah, kita dipahamkan oleh Allah. Itu semua karena kekuatan dari Allah. Sadari itu. Jadi tatkala kita melakukan kebaikan, kita tidak akan pernah ada kesombongan. Tatkala kita bisa berinfak sedekah, tatkala kita bisa membayar zakat bermiliar-miliar, tidak ada kecongkakan di dalam hati kita karena kita sadar bahwa semua kenikmatan karunia berasal dari Allah ya. Jangan sampai kita menghakimi itu punyaku, itu dari aku. Tidak, semua dari Allah, cuma diwasilahkan, dilewatkan di kita. Semua kita diberi karunia oleh Allah yang melimpah berupa rezeki yang melimpah barokah. Sadari bahwa itu semua dari Allah, hanya dilewatkan kita ya. Gak boleh itu dari aku itu. Kalau enggak aku yang memberi, enggak ada. Itu sudah bentuk penyakit hati. Kalau kita menghakimi itu milik kita. Kalau aku enggak kerja, aku enggak akan punya banyak uang. Padahal banyak orang yang sudah bekerja justru malah dia rezekinya tambah jauh darinya. Banyak yang dialami oleh TKI sudah bekerja sekian bulan, sekian tahun, justru gajinya belum dia dapati, alias kena tipu. Hati-hati, jangan sampai kita menghakimi milik kita. Karena semua yang ada di atas dunia ini milik Allah.
Kita hanya dititipi, ya. Dititipi. Kita dijadikan wasilah oleh Allah, dijadikan paralon oleh Allah untuk memberikan rezeki kepada yang lainnya. Sadari itu. Maka nabi nabiyyi walladzina amanu, tidaklah ada linabiyyi dimiliki oleh kanjeng Nabi. Setelah ayat sebelumnya menerangkan bahwa kanjeng Nabi tidak boleh lagi menyolati orang-orang yang munafik, orang-orang yang musyrik, orang-orang yang kafir. Siapa yang oleh Rasulullah disolati jenazahnya? Orang munafik yang disolati jenazahnya oleh Rasulullah adalah Abdullah bin mana? Bin Ubay bin Salul. Karena itu atas permintaan anaknya, ya. Itu aja. Pertama kali dan terakhir kali oleh Rasulullah lakukan karena ingin menyelamatkan keimanan dari anaknya, menghargai permintaan dari anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul. Orang munafik, ayahnya orang munafik, namun anaknya muslim sejati. Rasulullah menghormati karena permintaan dari anaknya. Jenazah dari Abdullah bin Ubay bin Salul ini oleh Rasulullah disolati jenazahnya. Namun apa yang terjadi? Allah menegurnya, nggak boleh lagi untuk menyolati jenazahnya orang kafir, tidak boleh lagi menyolati jenazahnya orang munafik, tidak boleh lagi menyolati jenazahnya orang musyrik. Makanya tidak ada, maka Nabi tidak ada dimiliki oleh kanjeng Nabi walladzina amanu, dan juga tidak ada dimiliki oleh orang-orang yang beriman ayyastaghfiru lil musyrikin, untuk beristighfar mereka, untuk meminta ampun mereka kepada Allah, lil musyrikin, terhadap orang-orang yang musyrik. Jadi tidak ada kanjeng Nabi, begitu pula umatnya orang-orang yang beriman beristighfar memintakan ampun kepada Allah untuk orang-orang yang musyrik. Tidak ada lagi, ya. Karena orang yang musyrik ini tidak percaya dengan Allah, bahkan menyekutukan Allah. Ngapain kita mintakan ampun kepada Allah? Mereka saja tidak percaya, ya. Walaupun kanu ada mereka orang-orang musyrik itu ulil qurba, termasuk saudara famili dekat kita, termasuk keluarga kita, termasuk saudara kita, tidak boleh. Walaupun famili dekat, walaupun keluarga dekat, kalau dia musyrik, kalau dia kafir, kalau dia munafik, tidak boleh kita beristighfar memintakan ampun kepada Allah terhadap dosa-dosa orang-orang yang musyrik. Min ba'di ma tabayyana lahum, dari setelah apa yang sudah jelas, yang sudah terbukti, lahum bagi mereka orang-orang musyrik, annahum ashabul jahim, sesungguhnya orang-orang musyrik itu, sesungguhnya orang-orang kafir itu, sesungguhnya orang-orang munafik itu, ashabul jahim, adalah penghuni api neraka jahim. Wa makana istighfar Ibrahim, dan juga tidaklah ada istighfar, memohonkan ampun Ibrahim, kanjeng Nabi Ibrahim, li abihi, terhadap abinya, terhadap pamannya, yaitu Azar. Jadi pamannya kanjeng Nabi
Ibrahim ini namanya Azar. Azar ini pamannya yang mengangkat Kanjeng Nabi Ibrahim sebagai anak angkatnya. Namun karena kemusyrikannya, Azar ini pembuat patung, pembuat berhala, dan termasuk orang musyrik. Jadi Kanjeng Nabi Ibrahim juga tidak pernah memintakan ampun li abihi, kepada abinya. Pamannya oleh Kanjeng Nabi Ibrahim dipanggil abi, dipanggil bapak, karena dia yang telah merawat Kanjeng Nabi Ibrahim semenjak dari kecil. Namun sayangnya abinya ini pembuat berhala, pembuat patung-patung yang disembah oleh orang-orang kafir pada saat itu. Jadi tidak ada ceritanya Kanjeng Nabi Ibrahim, ampunilah bapakku Azar, abiku Azar atas kemusyrikannya, tidak pernah. Illa kecuali ammau'idatin wa'adaha iya, kecuali apa yang telah dijanjikan wa'adaha, atas janji kepadanya. Sudah Kanjeng Nabi Ibrahim pernah berjanji kalau Kanjeng Nabi Ibrahim ini mau memintakan ampun atas kemusyrikan abinya, Abi Azar, Bapak Azar, atas kemusyrikannya, karena sudah kadung berjanji. Cuma itu kok, nggak ada lain. Falamma tabayyana lahu, kembali lagi ke Azar. Azar ini adalah pamannya yang dipanggil oleh Kanjeng Nabi sebagai abi, sebagai abahnya, sebagai bapaknya, padahal pamannya. Orang tuanya Kanjeng Nabi Ibrahim, bapaknya Kanjeng Nabi Ibrahim namanya Tarikh. Nama bapak kandungnya Kanjeng Nabi Ibrahim namanya Tarikh, Ibrahim bin Tarikh. Kalau Azar adalah pamannya. Jadi kalau ada anak angkat padahal bukan familinya, terus panggil bapak, boleh saja, namanya bapak angkatnya. Apalagi ini pamannya dipanggil bapak, karena yang telah merawat mulai dari kecil. Falamma, maka ketika tabayyana lahu, sudah nampak jelas, sudah terbukti lahu baginya, bagi Kanjeng Nabi Ibrahim, annahu, sesungguhnya abinya, pamannya Azar, aduwwul lillah, adalah musuhnya Allah, tabarra'a minhu, maka Kanjeng Nabi Ibrahim berlepas diri dari pamannya, nggak mau mendoakan pamannya, nggak mau mendoakan Abi Azarnya, karena Abi Azar ini telah melakukan kemusyrikan. Adullillah, sesungguhnya Abi Azar ini termasuk musuhnya Allah, karena telah menyekutukan Allah, telah berbuat syirik kepada Allah. Inna Ibrahim la'awwahun halim, sesungguhnya Kanjeng Nabi Ibrahim la'awwah, lemah lembut hatinya, halim, dan juga sangat halus perangainya. Itulah Kanjeng Nabi Ibrahim, bapaknya para nabi, bapaknya para rasul, yang dijuluki Khalilullah, kekasihnya Allah. Itulah Kanjeng Nabi Ibrahim, lembut hatinya dan juga lembut perangainya. Inilah bapak kita, bapak tauhid kita adalah Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam.
Wa ma kana Allah, dan tidaklah ada bagi Allah liyudilla qauman, untuk menyesatkan suatu kaum, ba'da id hadahum, setelah Allah memberikan hudan, memberikan petunjuk kepada mereka. Jadi tidak ada ceritanya Allah itu membuat sesat suatu kaum setelah Allah memberikan petunjuk. Hatta yubayyina lahum ma yattaqun, sampai jelas, sampai terbukti lahum bagi mereka suatu kaum, ma yattaqun, apa-apa yang mereka takutkan, apa-apa yang mereka takwakan. Apa yang dilarang oleh Allah mereka tinggalkan, apa-apa yang diperintahkan oleh Allah mereka kerjakan. Itu makna takwa. Innallaha bikulli syai'in alim, sesungguhnya Allah bikulli syai'in, dari setiap sesuatu, alimun, maha mengetahui. Allah itu maha mengetahui. Apa yang tampak secara zahir dan apa yang ada di dalam batin, Allah itu mengetahui. Dan juga yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki untuk mengetahui, seperti Kanjeng Nabi diberi wahyu, dibisiki oleh Allah bahwasanya orang itu adalah orang munafik. Penerusnya Kanjeng Nabi diberi karomah oleh Allah hingga juga dapat mengetahui kalau orang itu berdusta, orang itu berkhianat, orang itu ingkar janji. Itu semua berkat rahmat dari Allah, berkat kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Karena urusan hati ini urusan gaib. Urusan hati ini urusan gaib, tidak ada yang mengetahui karena tidak tampak di permukaan. Makanya hati-hati dengan orang munafik. Hanya manis di bibir saja, berkhianat, berdusta, ingkar janji. Hati-hati. Orang yang dijual-jual, nanti suatu hari kita yang akan dijual kepada orang-orang. Orang yang dibicarakan kejelekannya, nanti suatu saat kejelekan kita yang akan dibicarakan kepada orang-orang. Itulah orang-orang munafik. Sukanya mengadu domba, sukanya berghibah, memfitnah. Hati-hati. Penyakit yang tidak akan membawa kebahagiaan, penyakit yang tidak akan membawa keselamatan di dunia maupun besok kelak di yaumil qiyamah. Itulah penyakit hati, termasuk di dalamnya orang yang berbuat zalim terhadap dirinya sendiri, menutup hatinya dari petunjuk Allah. Dan juga orang yang berbuat zalim kepada orang lain karena faktor penyakit yang ada di dalam hatinya. Di antaranya iri dan dengki. Tidak akan pernah bahagia orang yang berpenyakit hatinya. Makanya kalau kita sadar bahwa di hati kita ada penyakit, cepat-cepat kita irji'i ilallah, kembali kepada Allah. Jangan hanya insaf, cepat-cepat kembali karena kita berada di jurang kehancuran. Cepat-cepat kembali untuk menyelamatkan diri kita, menyelamatkan jiwa kita dari penyakit hati. Kita sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad tempatnya salah dan lupa. Iringi kesalahan-kesalahan kita dengan kita melakukan kebaikan. Wa'adbi'is sayyi'atal hasanata tamkuha. Iringi kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa yang kita kerjakan,
kejelekan yang kita lakukan iringi dengan kebaikan. Tamhuha, maka kebaikan yang kita lakukan akan menghapus kejelekan-kejelekan kita. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringi kejelekan yang kita lakukan dengan kebaikan, yang mana kebaikan yang kita lakukan akan menghapus kejelekan yang kita perbuat. Kita bermaksiat mata melihat yang bukan muhrimnya, iringi dengan berwudu. Dengan berwudu itulah, barokahnya wudu itulah akan menghapus dosa-dosa maksiat mata kita. Dengan kita berghibah, kemudian kita berwudu, kemudian kita sholat, maka Allah akan menghapus dosa ghibah yang kita lakukan. Ghibahnya yang dikit-dikit itu, yang tipis-tipis dulu. Kalau singkode itu namanya fitnah ya. Itulah barokah dari wudu, barokah dari sholat, akan mengikis penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita. Jadi Kanjeng Nabi juga punya ayah, punya ibu, yang mana Islam pada saat itu juga belum datang. Masa ketiadaan Nabi atau Rasul dinamakan keadaan fitrah, zaman fitrah. Tidak ada Rasul, tidak ada Nabi yang datang. Masa fitrah. Jadi misalkan tidak ada Nabi pada suatu zaman datang untuk memberi petunjuk, menyampaikan wahyu dari Allah, orang yang melakukan kemusyrikan, orang yang melakukan kekafiran pada zaman itu tidak dinilai dosa oleh Allah dan tidak akan diazab oleh Allah karena disebabkan ketiadaan Nabi dan Rasul pada zaman itu. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Wa ma kunna wa ma kana Al-Isra 15. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Ya, ayat terakhir Al-Isra. Itu lanjutannya dari Iqra ini. Iqra kitabaka kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Ada. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Jadi Allah tidak akan mengazab suatu kaum sampai Allah mengutus Rasulnya terhadap kaum itu. Jadi kalau ketiadaan utusan Nabi atau Rasul pada suatu kaum pada zaman itu, pada waktu itu namanya fitrah, terbebas dari dosa karena ketiadaan Rasul. Jadi Allah tidak akan mengazab. Makanya kalau ada orang yang mengatakan bahwa ayahnya Kanjeng Nabi, ibunya Kanjeng Nabi finnar, ada di dalam neraka, itu bentuk kedustaan. Ya. Bentuk kedustaan. Jadi pada zamannya Kanjeng Nabi juga ada pamannya. Bukan cuma pada zamannya Kanjeng Nabi Ibrahim, pamannya yang namanya Azar
Ada juga pada zamannya Kanjeng Nabi Muhammad, nama pamannya Abu Thalib, Abu Lahab. Yang tidak mau masuk terhadap Islam, menolak ajakan Islam, yaitu Abu Lahab. Tidak mau. Juga ada Abu Jahal, juga tidak mau. Menutup hatinya dari petunjuk Allah. Dinamakan, dijuluki oleh Abu Jahal, bapak kebodohan, karena sudah jelas petunjuk datangnya dari Allah, sudah jelas mengajak kepada tauhid, mengesahkan Allah. Namun yang terjadi mereka menolak karena gengsi, nolak ajakan dari Rasulullah, nolak ajakan dari Kanjeng Nabi Muhammad karena gengsi. Mereka juga punya jamaah, mereka juga punya masyarakat, mereka menjadi pemimpin. Karena kegengsian itu, faktor kesombongannya itu, mereka menutup hatinya. Makanya makna dari orang kafir itu adalah kafir. Mana dalilnya? Tertutup. Kafir al-kafiru gimana? Menolak kebenaran, menghinakan atau merendahkan orang lain. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Makanya dipraktekkan. Jangan sampai itu terjadi. Dihafal, dipahami, kemudian dipraktekkan. Jangan sampai kekafiran, kesombongan, kecongkaan berada di dalam hati kita, karena itu penyakit. Kibir itu penyakit hati. Kibir itu bisa menutup hati kita dari petunjuk Allah. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kibir itu, sombong itu menutup hati kita dari petunjuk Allah, wa ghamtun nas, dan menghinakan, merendahkan orang lain. Itulah kibir. Menutup, mengcover hatinya dari petunjuk Allah. Hati-hati. Kalau kita sadar, cepat-cepat kita kembali kepada Allah. Kalau kita diberi petunjuk oleh Allah, walaupun setitik cahaya, tapi itu akan menyinari seluruh relung hati kita. Dari kegelapan, kezaliman hati kita, setitik cahaya akan menghilangkan kezaliman yang ada di dalam relung hati kita. Nur cahayanya Allah akan meniadakan kezaliman, kegelapan di dalam relung hati kita. Karena cahaya itu petunjuk Allah. Cahaya itu petunjuk Allah yang akan membawakan cinta yang bersemayam di dalam hati kita. Cahaya itu adalah ilmu. Makanya kita belajar mencari ilmu, karena ilmu itulah yang akan membawa cahaya. Dengan ilmu itulah akan mendapatkan cinta dari Allah. Kalau hati kita sudah bersemayam cinta, maka kehidupan kita di atas dunia ini akan bahagia. Sampai di yaumil qiyamah akan bahagia. Namun apabila sebaliknya, di dalam hati kita ada benci, ada dengki, ada iri hati,
di dunia dipastikan tidak akan pernah bahagia, lebih-lebih besok di yaumil kiamah akan tambah sengsara. Makanya hati-hati dengan penyakit hati. Jangan sampai kesombongan, kecongkakan yang ada di dalam jiwa kita menjadi penghalang dari petunjuknya Allah, mengcover hati ini dari petunjuk Allah. Na'udzubillah. Itu karena kecongkakan, kesombongan, menutup hatinya dari petunjuk Allah, kemudian dia merendahkan, menghinakan orang lain. Semua akan terbelalak tatkala nafas sudah sampai di kerongkongan. Seperti siapa? Fir'aun. Seperti Fir'aun. Tatkala sudah ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah, baru dia sadar bahwa apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Musa terhadapnya itulah petunjuk dari Allah. Namun sayangnya nafasnya sudah sampai di kerongkongan. Seandainya nafasnya belum sampai di kerongkongan, Allah pasti akan mengampuninya. Ada juga Qorun, sombong karena harta kekayaannya. Setelah harta kekayaannya ditenggelamkan oleh Allah ke dalam bumi, baru dia sadar. Namun sayang, sadarnya nafasnya sudah sampai di kerongkongan. Jadi Fir'aun ini adalah lambang orang yang sombong atas pangkat jabatannya, kekuasaannya. Itu dinamakan Fir'aun. Orang yang sombong atas harta kekayaannya dilambangkan oleh Qorun. Fir'aun dan Qorun sama-sama ditenggelamkan oleh Allah, dibinasakan oleh Allah. Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah, sedangkan Qorun ditenggelamkan di buminya Allah. Makanya hati-hati, jangan sampai kita menjadi Fir'aun zaman milenial. Jangan sampai kita menjadi Qorun zaman now. Karena Fir'aun dan Qorun pasti akan ditenggelamkan oleh Allah atas kesombongannya. Apa yang patut kita sombongkan di atas dunia ini? Harta milik Allah, jiwa milik Allah, raga milik Allah. Semua yang ada di atas dunia ini, yang kita yang kita akui, hakikatnya semua milik Allah. Kita hanya diberi pinjaman. Namanya orang pinjam harus dirawat dengan sebaik-baiknya. Namanya minjem. Kita diberi pinjaman nyawa oleh Allah, diberi pinjaman ruh oleh Allah, diberi pinjaman jasad oleh Allah, diberi kesempatan kita menikmati dunia oleh Allah. Jangan sampai kita mengkhianati apa yang telah Allah amanahkan kepada kita. Kita harus merawat ruh kita, kita harus merawat jasad kita harus merawat hati kita. Jangan sampai tatkala kita kembali kepada Allah, kembali dalam keadaan rusak, kembali dalam keadaan rungkat. Jangan sampai itu terjadi. Semoga kita oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita sudah sampai pada waktunya untuk kembali, kita dipanggil oleh Allah dengan bahasa yang sangat halus, sangat lembut. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan
lana tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.